menjelang hari pemilihan presiden dan wakil presiden, pada tanggal 14 Februari ini, tiba-tiba muncul video Dirty Vote, sebuah film dokumenter yang disampaikan langsung oleh 3 ahli hukum tata negara. Sebuah film dokumenter yang pada intinya menyatakan bahwa adanya berbagai instrumen kekuasaan yang digunakan untuk memenangkan pemilu, dan telah terjadi kecurangan yang luar biasa dalam pemilu pada tahun 2024 ini. Terkait munculnya video itu, ada beberapa pertanyaan yang timbul di benak saya. Pertama, apakah video itu tidak menyalahi ketentuan tentang masa tenang pemilihan umum atau masa tenang pemilu menjelang hari pencoblosan? Karena kalau kita mengacu pada pasal 287 ayat 5 Undang-Undang Pemilu dengan tegas menyatakan bahwa media massa, media cetak, media daring, termasuk media sosial, dan lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, serta pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Lalu yang kedua, apakah hal-hal yang disampaikan dalam video itu bisa dipertanggungjawabkan? Jangan sampai apa yang disampaikan dalam video itu kemudian menimbulkan dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi artinya timbul permasalahan hukum. Lalu yang ketiga, apakah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan video itu benar-benar pihak yang independen atau tidak mempunyai kaitan atau tidak mempunyai afiliasi dengan pasangan dari capres atau wapres tertentu. Jadi kita bisa mengecek latar belakang orang-orang yang ada di video itu, apakah benar ada kaitannya dengan salah satu paslon. Karena apa? Kalau ada dugaan adanya kaitan dengan salah satu paslon, baik dari capres atau wapres tertentu, maka dapat diduga bisa mempengaruhi tentang subjektivitas dari apa yang disampaikan atau pesan yang disampaikan dalam video itu. Ingat, di sini kita memilih calon presiden dan wakil presiden, bukan pasangan manusia yang sempurna atau katakanlah setengah dewa. Artinya, tidak ada pasangan capres atau wapres yang sempurna. Di sini kita hanya dituntut untuk memilih pasangan calon yang lebih baik dari yang ada. Apakah kita akan memilih pasangan dari 01, 02, atau 03? Semua baik, tapi pasti ada yang lebih baik dengan mempertimbangkan antara plus ataupun minusnya. Untuk itu, ketika menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden ini, maka penting buat kita untuk mengutamakan kepentingan bersama. Mari kita memilih dengan cerdas dan menggunakan hak pilih secara bijaksana. Jadi kita harus memilih calon yang dianggap paling baik dari yang ada tanpa memandang status atau afiliasi dari politik tertentu. Karena pada akhirnya keputusan ada di tangan kita sendiri dan kita harus menggunakan hak pilih dengan penuh tanggung jawab. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memilih calon pimpinan kita nantinya? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saatnya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik memilih untuk calon pemimpin kita ke depannya. Salam pemilu damai.